Halo, selamat malam semuanya. Saya Rifki Hidayah, bisa dipanggil Iki. Saya dari IT 4701. Di sini aku mau menjelaskan tentang basis data, di mana ada konsep, keunggulan, serta tantangan. Nah, yang pertama itu ini materinya. Dari konsep dasarnya, kelemahan, kelebihan, resiko, serta database cycle. Nah, selanjutnya itu ada pengertian basis data. Nah, basis data sendiri itu adalah kumpulan data yang terstruktur serta terorganisir untuk mendukung penyimpanan ataupun manipulasi. Nah, singkatnya gitu. Selanjutnya ada komponen basis data, di mana di sini ada empat. Ada data, DBMS, user, serta skema. Nah, yang pertama itu data. Data itu sengerti aku atau sepengetahuan saya, informasi yang disimpan dalam bentuk biasanya tabel. Nah, yang kedua ada DBMS. Itu kayak software untuk mengelola database. Yang ketiga ada user, di mana itu adalah pengguna database kayak administrator, programmer, ataupun end user. Nah, yang terakhir ada skema, di mana itu kayak struktur database, termasuk tabel, kolom, serta hubungan antar data. Nah, yang ketiga ada jenis-jenis basis data. Yang pertama ada relasional atau RDBMS. Itu biasanya menggunakan tabel dan menghubungkan antara tabel. Yang kedua ada hierarki, di mana data itu disusun dalam bentuk pohon kayak IMS dari IBM. Yang ketiga ada NoSQL, di mana ini tidak berbasis tabel, lebih fleksibel untuk data tidak terstruktur. Nah, selanjutnya ada kelemahan pemrosesan file tradisional. Nah, di sini saya menemukan 5 kelemahannya. Yang pertama itu redundansi, di mana data ini yang sama disimpan di banyak tempat itu bakal menyebabkan namanya duplikat gitu loh. Yang aslinya tuh satu tempat, tapi ada banyak data, itu bisa duplikat. Yang kedua itu ada kelemahan data, di mana eh, tidak ada sistem kontrol akses yang baik untuk membatasi hak pengguna terhadap datanya. Nah, selanjutnya ada sulit dalam pengelolaan data, di mana ini tuh data yang disimpan dalam berbagai file yang berbeda, sehingga sulit dalam pencarian. Nah, selanjutnya dia sulit dalam pengambilan data. Nah, di sini ketika data tersebar di berbagai file, sehingga pencariannya itu bakal memerlukan waktu yang lama. Nah, yang terakhir itu tidak ada integritas data yang terjamin. Maksudnya adalah tidak ada mekanisme bawaan untuk memastikan keakuratan dan validasi data. Nah, selanjutnya ada kelebihan pendekatan basis data. Nah, ada empat nih. Yang pertama itu mengurangi redundansi. Data dengan penyimpanan yang terpusat itu tidak akan menyebabkan duplikasi. Nah, kedua itu meningkatkan skalabilitas. Nah, di sini maksudnya adalah database dapat menangani volume data yang besar gitu. Yang ketiga ada kemudahan pengelolaan data. Nah, ini maksudnya adalah dengan bahasa seperti SQL, pengambilan data menjadi lebih cepat serta efisien. Nah, yang terakhir itu ada peningkatan integritas data, di mana data dapat dikontrol dengan aturan validasi seperti primary key, foreign key, dan unique constraint. Nah, selanjutnya yang keempat ada risiko yang menyertai basis data. Nah, di sini juga ada empat. Nah, yang pertama adalah kompleksitas dan biaya tinggi. Biasanya di sini itu memerlukan perangkat lunak khusus yang apa sih namanya, biayanya tuh tinggi gitu, atau administratornya itu mahal. Yang kedua itu ada kegagalan sistem. Jika database rusak, maka data dapat hilang atau nggak bisa diakses. Yang ketiga ada ancaman keamanan. Nah, serangan kayak SQL injection, hacking ataupun yang lain itu bisa mengancam database. Nah, yang terakhir ada overheat kinerja, di mana jika tidak dioptimalkan, maka bisa menjadi lambat dan mempengaruhi aplikasinya. Yang terakhir ada database life cycle. Nah, di sini ada 7 dari yang paling atas. Yang pertama itu perancangan, di mana kita bisa menganalisa kebutuhan pengguna sesuai dengan dan menentukan tujuan database-nya. Yang kedua itu ada bawahnya perancangan, di mana kita membuat ERD atau Entity Relationship Diagram untuk menggambarkan struktur database-nya. Yang ketiga ada perancangan logis. Kita mengubah ERD tadi menjadi model relasional. Yang keempat bawahnya lagi ada perancangan fisik. Kita itu menentukan bagaimana data akan disimpan. Nah, terus selanjutnya yang di bagian kelima, bawahnya lagi ada implementasi. Nah, biasanya kita menggunakan DBMS untuk membuat database berdasarkan desain yang telah dibuat. Yang keenam, ada pengujian dan evaluasi, di mana pengujian apakah database ini berfungsi dengan baik atau enggak. Dan yang terakhir ada maintenance atau pemeliharaan, di mana memastikan database tetap optimal dengan backup, optimasi query, serta update sistem.
Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat malam semua.